Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Luhut Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang, kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita, siapa yang lebih sehat. Jadi kalau orang yang tiap hari dilayani, naik mobil aja dibukain pintu, kan, minum dikasih, mungkin malah sakit jiwa gitu. Kejiwaannya ya Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang memandang ijazah itu mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia. Gitu ya. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan nggak ada. Dan nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Luhut Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang, kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita, siapa yang lebih sehat. Saya tidak pernah membela yang salah ya. Saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik. Jangan-jangan buka, bisa aja juga terlibat di semua. Memang dia udah gila itu, maksudnya gila jabatan. Oh, gila jabatan. Oke. Kalau itu sudah masuk sih. Nah, orang sakit jiwa itu gampang kok, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Luhut Binsar Panjaitan kembali melontarkan pernyataan yang kontroversial kepada warga negara yang mempersoalkan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, terkhusus Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam pernyataannya, Luhut menyatakan bahwa orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi adalah orang yang sakit jiwa dan sebaiknya tidak merepotkan Prabowo Subianto dengan pikiran-pikirannya yang tidak penting. Nah, itu salah satu peran orang sakit jiwa itu dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang tiap hari dilayani, naik mobil aja dibukain pintu, kan, minum dikasih, mungkin malah sakit jiwa itu. Saya komentari dari sisi pidananya saja. Tidak sembarang orang itu mengatakan orang lain itu sakit jiwa. Wah gila. Itu ada pidananya Pak? Itu pasal penghinaan itu, penghinaan. Karena sudah itu penghinaan tertulis, apalagi kalau lewat media sosial. Kalau seperti resmi disampaikan itu kan lewat media sosial ya. Lewat video yang sudah tersebar luas. Lewat TV lagi. Ya itu ancamannya bukan lagi di bawah 1 tahun. Iya. Ya, kalau lisan saja namanya 1 tahun. Tetapi kalau viral lewat media televisi itu ancamannya minimal 4 tahun dan dendanya 400 juta menuduh orang sakit jiwa itu. Dia harus terkena kasus pidana. Itu yang pertama. Pasal penghinaan itu. Terkena kasus pidana. Kenapa? Karena dia tidak di dalam posisi untuk mengatakan orang ini gila atau tidak gila. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang punya otoritas menyatakan seseorang gila atau tidak gila itu ya dokter jiwa, psikiater. Iya. Dokter psikiater, bukan psikolog ya, tapi psikiater, dokter jiwa itu yang mengatakan. Kemudian yang ketiga, saya justru takut ini kalau ada pejabat yang dinyatakan gila. Karena kalau pejabat itu gila, pejabat itu terlepas dari tanggung jawab. Wah, sampai lah. Namun tentu saja, pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan respon negatif dari Dr. Muhammad Taufik, salah satu penggugat dari ijazah Jokowi. Ia memperingatkan Luhut atas pernyataannya yang mengatakan orang lain sakit jiwa adalah sebuah perbuatan melanggar hukum yang merupakan bentuk penghinaan terhadap orang lain, apalagi dilontarkan di depan publik, karena Luhut bukanlah orang yang berwenang untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan jiwa. Yang perlu diperiksa kejiwaannya ya Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau terminologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Blok Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor
kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan? Padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam. Padahal Anda bisa mempengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Tumbabag Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarno Tamoto. Cina. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Lama gitu loh. Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, Kenapa? Ya karena merusak sekarang di sana banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Ciliwung, Food estate. Ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Tidak hanya Dr. Taufik yang menyemprot Luhut atas pernyataannya, Dr. Rismond Sianipar juga memberikan kata-kata yang menohok atas pernyataan Luhut. Rismond Sianipar menyatakan bahwa orang-orang yang rakus jabatanlah yang tidak ingin berhenti menjadi seorang pejabat yang mungkin sakit jiwanya. Sarkas sekali. Dr. Rismond juga menyatakan bahwa ia siap untuk memeriksa kejiwaannya bersama Luhut Binsar Panjaitan. Membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Ini yang penting. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang menantang ijazah itu bahkan mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Roy Suryo juga tak lupa menyentil Luhut Binsar Panjaitan untuk bercermin sendiri atas ucapan yang telah dia lontarkan dan melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan 1 jari tangan menunjuk ke sana, tapi 3 jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri, ya yang sakit itu siapa, ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras. Orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, ya justru kami senyum dan tertawa saja mendengar itu. Seseorang justru malah berpikir jauh dari kekelaran, jauh dari pikiran waras malah. Itu kalau menurut saya. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan tuh bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting.